Halo teman-teman Sobat Indonesia Belajar, kali ini channel Indonesia Belajar kedatangan tamu istimewa, yaitu Peter J. Kambey. Bang Peter adalah tokoh penting di komunitas PHP ID dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang software development. Nah ini dia tamu istimewa kita. Bang Peter silakan untuk menyapa teman-teman Sobat Indonesia Belajar. Halo Sobat Indonesia Belajar, saya Peter. Salam ketemu. Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Oke, oh ya teman-teman, bagi saya Bang Peter ini termasuk figur yang inspiratif. Saya pribadi merasa beruntung bisa berinteraksi dengan Bang Peter, karena kebetulan Bang Peter juga tergabung dalam AWS Community Builder Indonesia. Memang nih, AWS Community Builder ini isinya orang-orang hebat semua, termasuk Bang Peter ini. Sekarang ini Bang Peter juga cukup aktif ya Bang ya, dalam mengelola suatu channel YouTube, nama channelnya Tekno Bareng Peter. Bagi teman-teman yang tertarik, teman-teman juga bisa mengikutinya. Link nanti akan saya sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Nah, kali ini Bang Peter tuh sengaja saya undang untuk kita ajak bincang-bincang seputar software development nih. Oh ya Bang Peter, untuk mengawali sesi bincang-bincang kita, mungkin Bang Peter bisa berikan pengantar sederhana dulu nih Bang. Apa itu software development kalau menurut perspektifnya Bang Peter? Oke, software development ya. Sebenarnya software development itu adalah sebuah aktivitas keilmuan ya. Jadi yang berbicara mengenai proses kita membuat, kita merancang, terus kita menempatkan, mendeploy ya, saya kurang tahu bahasa Indonesianya. Tetap termasuk di dalamnya ya tentu ada perawatan dan pengembangannya. Jadi memang kita ada di lingkungan di mana software itu menjadi sebuah ilmu untuk kita buat juga. Nah, kurang lebih kayak gitu sih. Secara ini adalah gambaran secara umum untuk software development itu seperti itu. Gitu, Oke. Pak Setia. Oke. Nah, Bang Peter mungkin bisa juga nih Bang bercerita nih, awal mula Bang Peter berkenalan dengan dunia software development ini sampai akhirnya memutuskan untuk terjun secara profesional Bang. Nah, ini memang ceritanya panjang sekali sih sebenarnya, tapi saya nggak pernah malu untuk menceritakannya. Jadi ini memang sudah jadi cita-cita saya sejak SMA. Jadi pada waktu SMA itu memang saya sudah memutuskan, saya bilang sama orang tua bahwa saya kemungkinan nggak akan kuliah. Jadi saya akan terjun di sebuah industri yang kalau saya pelajari saat itu itu akan tetap berguna 10 sampai 20 tahun lagi gitu, it's okay. Makanya saya bilang sama orang tua, saya nggak akan kuliah, jadi saya akan masuk ke dunia bukan software development waktu itu, nggak ada istilah software development waktu itu ya, masih dibilangnya teknologi atau IT. Ya udah, jadi akhirnya selesai SMA itu saya memutuskan untuk merantau ke Jakarta langsung. Jadi SMA saya sudah nggak kuliah sama sekali, langsung berangkat ke Jakarta. Dan ya dari situlah saya mulai berkenalan dengan dunia teknologi. Tapi ya teknologi zaman 20 tahun yang lalu kan memang ya bisa dimaklumi lah ya. Tapi sejak disitulah saya mulai berkenalan dengan dunia teknologi. Memang di awal-awal karir saya memang sempat belajar bahasa-bahasa programming awal yang populer di zaman itu ya, mungkin masih eranya zaman DOS waktu itu, mungkin Pak Setia juga tahu. DOS, terus kita belajar dengan Fox Pro, Clipper zaman itu kan juga sebagian dari software development. Nah itulah semenjak disitulah saya mulai berkenalan dengan dunia teknologi dan software development secara khusus. Kira-kira kayak gitu sih. Oke. Berarti dulu tempat kelahiran di mana nih Bang? Oh iya, saya tuh lahirnya di Manado jadinya. Jadi memang agak antik sih memang. Saya juga merasa bahwa kayaknya tidak terlalu banyak orang Manado yang terjun ke dunia teknologi. Saya ngerasa seperti itu karena memang saya hanya bisa hitung dengan jari. Tapi ya mungkin karena saya banyak lihat perkembangan, ya jadi saya aslinya dari Manado. Itu pun bukan di kotanya, masih ada sekitar 40 km lagi dari kota Manadonya. Jadi masih jauh sebenarnya. Jadi saya langsung tembak ke Jakarta setelah SMA. Suatu keputusan yang berani juga ya Bang ya. Selesai SMA langsung merantau nih ya dari Manado ke Jakarta ya. Wow, ini luar biasa ini. Yes. Oke. Oh ya Bang, mungkin juga bisa diceritakan nih ke teman-teman di sini beberapa software development project yang memiliki kesan tersendiri nih bagi Bang Peter.
Iya betul Pak Setia ya. Sebenarnya kan saya seperti yang sudah dibilang tadi di awal bahwa saya sudah 20 tahun di dunia teknologi. Sebenarnya juga saya sudah berpindah beraneka ragam tapi memang tetap di jalur teknologi. Jadi memang pertama kali karirnya saya itu bukan jadi software development. Belum ada pemikiran tentang software development zaman itu. Jadi saya masih jadi installer komputer, ya mungkin pasang-pasang komputer gitu, nganter-nganter barang. Nah, kalau mau bicara mengenai project development itu sebenarnya itu 2 kali. Jadi mungkin sekitar tahun 97, Oke. terus karena saya merasa nggak terlalu sukses, akhirnya saya masuk mengincar ke dunia teknologi tapi bukan di software development. Benar-benar saya mulai serius itu di tahun 2010 sebenarnya. Kalau mau dibilang beberapa project yang menurut saya sudah boleh dibilang yang memiliki kesan buat saya ya. Yaitu semenjak saya kerja di Agung Podomoro Land Tbk. Oke. Di sebuah ya itu perusahaan besar banget dan saya beruntung lah bisa masuk ke situ. Itu tahun 2000 berapa ya? 2011 apa 2012. Oke. Dan kesannya itu adalah saya membuat aplikasi Human Resource Information System di sana. Dan itu aplikasi yang digunakan oleh 70 anak perusahaan. Wow. Agung Podomoro Land Tbk. Ya, sampai sekarang masih dipakai. Gitu. Berarti Sampai sekarang masih Ini dipakai. Saya aplikasi amazing HR dengan pusat project. ya, Pak ya? Iya, betul. Wow. Jadi saya bikin untuk holding tadinya. Terus ya karena mungkin saya seorang diri cuma berdua lah kita. Dipakai di kantor pusat, terus diimplementasi ke anak-anak perusahaannya sampai seluruh anak perusahaannya pakai Human Resource Information System itu. Sampai dengan saya tinggalin di tahun 2018, mereka bilang mau diganti. Nah, tapi itu nggak pernah diganti sampai sekarang. Karena saya tanya-tanya sama teman-teman, masih dipakai nggak? Oh masih dipakai ini. Wah itu kebanggaan yang tidak priceless banget benar-benar. Betul. Project yang saya seneng banget sampai sekarang. Nah dari Podomoro saya pindah ke perusahaan yang sebelum sekarang itu di Titan Baking. Nah di Titan Baking itu juga saya bikin aplikasi dashboard di sana. Aplikasi dashboard untuk memonitoring penjualan dari perusahaannya. Terus memonitor. Saya sih bukan bikin ERP-nya. ERP-nya sudah ada existing, tapi yang saya bikin itu dashboard-nya untuk monitoring penjualan, stok produk, informasi ke karyawan dan sebagainya. Nah itu juga masih kepake sampai sekarang. Di tempat yang sekarang relatively masih baru, jadi belum ada project yang bisa saya banggakan di tempat yang sekarang. Masih baru, masih 2 bulan. Gitu. Oke. Baru memulai nih ya. Asik memang, Oke. asik. Oh ini menarik banget ya, terutama sekali ketika aplikasi yang kita bangun itu memang bermanfaat bagi banyak orang, mempermudah pekerjaan orang lain, itu pasti punya ini ya, punya nilai kebanggaan tersendiri ya Bang Peter ya. Amazing banget ini. Oke. Nah, ya betul sekali, bangga banget. Karena merasa kayaknya aplikasi ini berguna banget, dipakai sama mereka, even masih dipakai sampai sekarang. Wah itu kebanggaan yang tidak terkatakan. Lebih kayak gitu. Betul. Oke. Nah, selama lebih dari 20 tahun berprofesi di bidang software development ya, Bang Peter juga tentunya pernah berinteraksi nih dengan banyak software developers. Kalau menurut Bang Peter, kesalahan-kesalahan apa aja sih yang umum dilakukan oleh teman-teman yang baru terjun di bidang ini, Bang? Waduh, saya kalau mau cerita mengenai kekurangan orang lain mungkin agak susah, tapi saya mungkin bisa cerita mengenai kesalahan-kesalahan yang saya lakukan di zaman dahulu ya. Mungkin yang paling ada berapa ya? Mungkin ada sekitar 4 atau 5 poin. Misalnya di awal karir saya tuh awalnya itu tidak memiliki pemahaman yang benar mengenai profesi software engineer itu. Artinya saya cuma merasa bahwa saya harus bikin sesuai dengan apa yang saya mau gitu. Udah bikin aja gitu, senang. Kayaknya lihat aplikasi logiknya bisa dibikin sedemikian rupa. Kelihatannya itu benar, tapi pada akhirnya itu ternyata sebuah kesalahan yang salah. Karena saya membuat sebuah aplikasi berdasarkan apa yang saya butuh, bukan apa yang orang mau sebenarnya. Apa yang menjadi kebutuhan orang, bukan memenuhi kebutuhan orang, tapi lebih memenuhi untuk egonya saya. Kayaknya ini bagusnya dibikin gini, kayak gini. Buat saya itu sih sebuah kesalahan yang sudah tidak saya lakukan sejak saya menyadari itu bahwa itu salah itu. Nah terus ada juga yang saya merasa bahwa saya juga kayaknya membuang-buang waktu
gitu. Karena belajar software development kan susah nih, Pak Setia nih. Yep. Maksudnya kita itu ditantang untuk selalu mempelajari hal-hal yang baru. Kita baru belajar 1 tahun sudah menguasai, tiba-tiba udah keluar versi baru gitu ya. Kayaknya itu saya merasa bahwa kayak saya buang-buang waktu aja nih. Tapi ini juga ternyata dirasakan sama semua orang. Padahal itu sebenarnya bukanlah sebuah kesalahan. Justru itu adalah bagian dari proses kita untuk belajar. Nah itu mungkin kesalahan-kesalahan yang mungkin juga saya rasa juga sebagian dari software developer juga mengalami itu. Dan mungkin yang kesalahan yang paling fatal itu dia merasa bahwa apa yang digambarkan orang mengenai programmer gitu ya, kan banyak sekali orang-orang yang jadi kaya kan, jadi misalnya kayak Bill Gates gitu ya, siapa lagi, terus orang Google gitu, Mark yang tadinya developer, wah kalau jadi software developer berarti bakal jadi kaya raya nih. Nah mindset kayak gitu seolah-olah ada di benak mereka bahwa wah saya bisa jadi kaya raya nih. Nah padahal itu sebuah mindset yang sebenarnya salah sih sebenarnya. Bahwa ya oke lah kita memang bakal bisa jadi kaya mungkin atau boleh mendapatkan duit dari situ, tapi harusnya itu jangan dijadiin fokus gitu dulu. Kita harusnya ngedeliver sebuah aplikasi yang bisa membantu orang gitu. Nah ini kesalahan-kesalahan yang mungkin banyak dilakukan oleh software developer gitu, merasa begini akhirnya salah target dia jadinya. Gitu sih mungkin Pak Setia ya. Yep. Ya ini menarik banget sih tadi yang di awal Bang Peter sampaikan juga ya. Orientasinya tuh bukan orientasinya atau fokusnya justru melihat kebutuhan dari orang lain ya. Maksudnya apa yang dibutuhkan oleh orang lain itu yang coba kita bangun dan kita solve ya dengan pendekatan software engineering, dan bukannya malah berorientasi dan berfokus ke kitanya ya. Dan ini juga sebenarnya banyak dialamin sih oleh beberapa teman-teman juga ya. Terutama sekali kan ini ya. Terutama sekali di web development ya. Web framework kan itu banyak banget ya Bang ya. Dan kadang-kadang pengen nyoba yang ini, terus pengen nyoba juga yang ini gitu kan. Dan kayaknya setiap kali ada project baru pengen nyoba implementasi dengan web framework yang baru gitu. Dan in the end of the day mungkin web framework yang kita terapkan bisa jadi nggak cocok ya dengan kebutuhan yang si klien ya. Betul. Nah mindset kayak gitu tuh banyak terjadi, dan saya juga ngelihat di komunitas sih mereka wah kayaknya hype banget gitu mencoba gitu, akhirnya esensi sebenarnya dia sebagai seorang software developer itu jadi nggak tercapai karena ini saya sudah pelajari nih, so what now gitu. Nah itu kesalahan sih yang mestinya harusnya mereka sadari dari awal bahwa bukan itu tujuan esensi kamu jadi seorang software developer gitu sih. Ya ini menarik nih, kita diingatkan kembali bahwa sebenarnya kita adalah problem solver ya, bukan malah mengejar tadi ya hype teknologi ya. Betul. Yes. Oke. Nah, sebagai seorang praktisi di bidang software development, kalau menurut Bang Peter, bagaimana sih pertumbuhan akan kebutuhan software developer ya di Indonesia sekarang ini, Bang? Saya merasa bahwa harusnya developer yang sekarang ini harusnya merasa beruntung banget. Karena tools, teknologi dan yang di-provide oleh teknologi sekarang itu sudah sangat mature dan bagus lah, lengkap lah menurut saya sih. Malah beraneka ragam sesuai dengan kebutuhan kita. Kebutuhan ini bisa di-provide dengan ini, kebutuhan ini bisa di-provide dengan tools ini. Jadi rasa-rasanya sih ya software development itu akan tetap dibutuhkan, dan mereka itu adalah profesi yang akan tetap ada, eksis mungkin ya sampai bertahun-tahun dari sekarang. Jadi saya rasa cerah banget nih profesi seorang software developer. Betul. Gitu. Walaupun ya itu ya, jangan sampai mindsetnya mengejar kekayaan ya Bang ya, yang seperti Bang sampaikan tadi sebelumnya. Ya mindsetnya mesti diperbaiki sih. Bukannya saya sih nggak bilang bahwa mereka nggak bisa jadi kaya dengan itu. Tentu mereka bisa jadi kaya dan mereka bisa mendapatkan banyak. Tapi jangan sampai bahwa itu dijadiin fokus gitu. Itu bisa jadi salah soalnya. Nanti targetnya untuk menjadi problem solver malah
melenceng nantinya kalau misalnya dia tidak memiliki pemahaman yang benar sih, kayak gitu sih mungkin Pak Setia. Betul. Gitu. Ya karena sebenarnya kan software development juga area yang cukup menyenangkan ya Bang ya. It's a fun area, Wah, sangat menyenangkan, sangat menyenangkan. challenging banget. Nggak pernah bosan-bosan kita kalau mau belajar aplikasi itu, kayaknya ada hal yang begitu kita ketemu problem gitu ya. Kayaknya asik nih dikerjakan dengan tools yang baru nih. Ya, kita kan jadi beda mindsetnya nih. Kalau tadi cuman untuk riset-riset dan pengen tahu, ini enggak. Kita ada case yang akan kita akan solving dengan tools yang lebih baru. Wah, itu Betul. kayaknya sesuatu yang nggak bisa, seperti tadi tuh, nikmatnya itu tiada tara gitu ya. Betul. Iya. Iya, iya. Ya ini enjoyable banget sih sebenarnya dunia Enjoyable banget, software betul. development ini ya. Oke. Nah ini pertanyaan selanjutnya ini terkait cloud computing nih Bang. Kalau menurut Bang Peter, seberapa penting sih familiarity terhadap teknologi cloud computing bagi seorang software developer sekarang ini nih Bang? Aduh, saya rasa itu udah penting banget. Cloud computing rasanya menjadi sesuatu yang bakal terpakai sekarang dan selamanya. Karena everything going to cloud computing, saya juga merasa bahwa oke, basic saya kan sebenarnya boleh dibilang full stack developer yang banyak belajar dengan beraneka ragam teknologi. Saya sudah sempat mengalami era di mana harus setup komputer di data center sendiri, terus develop juga di fitur di lingkungan server yang saya develop sendiri. Saya tahu banget betapa rumitnya, pusingnya memanage sebuah data center fisikal gitu ya. Nah, semenjak saya di Podomoro itu saya sudah mulai berkenalan dengan cloud, dan dari situ saya tahu betapa wah ini jadi masa depan nih. Karena satu yang ditawarkan oleh cloud computing itu adalah integration sama automatization. Itu sih yang buat saya dua komponen yang paling penting. Karena saya merasa di dalam cloud computing kita bisa mengintegrasikan beraneka ragam teknologi menjadi satu kesatuan gitu. Kita boleh pakai A, B, C, D, E, F, tapi kita bisa integrasikan menjadi sebuah solusi yang nyaman untuk kita manage gitu. Beda kalau kita punya beraneka ragam server yang wah terpisah-pisah, itu betapa pusingnya. Nah, dengan cloud itu akan terjadinya integrasi. Dan yang kedua tentu otomatisasi. Otomatisasi kayaknya menjadi barang yang mahal. Kita kan nggak mungkin ngejagain aplikasi kita 24 jam kan. Siapa juga yang mau jagain. Jadi nah dengan otomatisasi atau ya pokoknya sistem yang bekerja secara otomatis lah gitu ya. Kita bisa tinggal tapi sistemnya yang bekerja gitu. Nah, itu yang ditawarkan oleh cloud computing yang mungkin kita tidak bisa dapat kalau kita pakai non-cloud. Kurang lebih kayak gitu sih. Betul. Jadi paling enggak kita sebagai seorang software developer tuh bisa lebih fokus ya pada pembangunan produknya Yes. dan enggak dipusingkan dengan infra ya. Betul. Ya betul. Banyakin waktu untuk lebih ngeriset tadi, yang mungkin lihat ada teknologi baru untuk men-solving problem apa, teknologi baru untuk men-solving problem apa. Sisanya biar cloud yang ngurusin. Kira-kira kayak gitu sih. Betul banget. Yep. Yes. Oke, nah seperti tadi disampaikan juga bahwa bidang software development ini kan bidang yang sangat dinamis sekali nih Bang. Mungkin Bang Peter bisa berbagi ke teman-teman di sini upaya-upaya apa saja sih yang biasanya Bang Peter lakukan untuk tetap up to date nih Bang? Oke, untuk bisa tetap up to date ya. Saya sih merasa bahwa teknologi ini akan going to cloud kan. Everything lah ya, everything akan going to cloud. Either mereka mau bikin on premise yang hybrid sekalipun, ya intinya akan going to cloud. Jadi kalau kita bilang mau gimana supaya tetap update, ya ikuti aja perkembangan cloud computing menurut saya. Kalau dia punya pemahaman tentang dunia cloud computing, apa yang bisa dia lakukan dengan cloud, saya yakin dia akan tetap update gitu. Jadi kalau dia punya pengetahuan tentang cloud itu bisa bikin ini, nah itu akan update dengan sendirinya, karena semua orang ngomongin cloud kan. Jadi kalau dia ngikutin perkembangan cloud, otomatis dia akan tetap up to date dengan segala informasi tentang teknologi yang ada saat ini. Nah, saya sih lebih melihatnya ke situ. Yep. Oke. Ya ini make sense banget sih kalau menurut saya, karena memang iya semuanya pasti akan mengarah ke cloud ya, dan
cloud ini Iya, juga kan betul. mengcover mulai dari skala yang startup sampai enterprise ya Bang ya sebenarnya ya. Iya, dia itu UKM juga bisa pakai, Betul, betul, betul. perusahaan software house bisa pakai, enterprise apalagi mereka, apalagi startup gitu ya, gue itu cloud juga. Jadi rasa-rasanya kalau dia ngikutin perkembangan cloud, dengan sendirinya dia juga akan update dengan perkembangan teknologi. Yap, 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 yap. Gitu. Oke, oke. Nah, sekarang kita coba ngomongin komunitas nih Bang. Bang Peter ini kan termasuk tokoh penting ya di komunitas PHP ID ini. Kalau menurut pendapat Bang Peter nih ya, seberapa penting sih peranan dari komunitas IT seperti PHP ID bagi teman-teman developers dan juga bagi pelajar nih Bang? Everything. Seberapa penting? Everything. Oke, oke. Karena kenapa buat saya everything? Karena komunitas lah yang membuat seorang software engineer itu menjadi tetap manusia gitu. Di komunitas itu kita akan berinteraksi masalahnya, bukan lagi dengan komputer, tapi kita akan berinteraksi dengan sesama developer, sesama orang IT gitu ya. Nah, di komunitas juga kita akan dapat segalanya, karena saya sudah melihat gitu ya di komunitas di PHP Indonesia kan saya sudah 10 tahun dari 2012 kalau nggak salah ingat. Jadi saya melihat bahwa ternyata komunitas itu menjadi tempat di mana developer itu bisa, orang IT lah secara umum bisa mendapatkan segalanya. Banyak teman-teman di komunitas yang dapat pekerjaan dari komunitas. Banyak teman-teman IT yang bisa dapat partner bisnis di komunitas. Banyak member IT yang bisa dapat customer, dapat supplier, dapat vendor juga di komunitas. Bahkan dalam level-level tertentu, begitu ada event-event offline, banyak juga yang dapat teman hidup di sana. Dapat jodoh ya Bang ya? Dapat jodoh. Sudah ada 10 pasangan di PHP Indonesia yang menikah. Wow, kan? Jadi makanya itu yang saya bilang, komunitas itu seberapa esensial itu. Dia bisa belajar di sana, bisa dapat ilmu di sana, bisa dapat pasangan hidup di sana, bisa dapat partner bisnis di sana, bisa dapat everything. Dan itu yang akan membuat dia jadi manusia, soalnya dia akan berinteraksi. Kalau dia tanya kan mungkin dia bingung gitu ya, cari mentor mungkin susah, tapi kalau di komunitas dia bisa tanya dan orang lain bisa jawab. So saya saranin semua orang going to community. Betul. Yes. Iya sih, benar banget sih. Dan ya itu tempat wadah untuk kita berkembang ya. Dan tadi yang di-highlight oleh Bang Peter ini menarik banget ya. Itu adalah wadah di mana kita sebagai software developer juga manusia ya Bang ya. Dan kita butuh berinteraksi dengan developers lain ya. Very interesting. Oh ya Bang, mungkin bisa diceritakan lebih lanjut nih Bang mengenai komunitas PHP Indonesia nih. Karena kan Bang Peter juga sudah ada 10 tahun ya di komunitas ini. Mungkin bisa diceritakan sekilas nih Bang, keterlibatan Bang Peter atau awal-awal keterlibatan Bang Peter dulu di komunitas PHP Indonesia dan perjalanannya sampai sekarang nih Bang. Oke, komunitas PHP Indonesia sebenarnya bukan saya foundernya. Foundernya itu adalah Om Rama Yurindra dan Sony Kurniawan. Mereka veteran di dunia teknologi memang. Dibangun tahun 2018 dan saya baru gabung di 2012 waktu member masih sekitar 7.000. Sekarang sudah 162.000. Jadi perkembangannya benar-benar pesat. Karena hampir tiap hari itu nge-proof. Ada aja yang gabung. Dan ya udah, saya gabung di tahun 2012. Ya alasan saya sih sebenarnya cuma pingin berkenalan aja, dengan merasa bahwa ini saya orang IT, masa saya nggak ada kenalan sih di dunia teknologi. Apalagi di saat 2012 itu saya sudah di Podomoro tuh. Pada saat saya mulai mendevelop aplikasi yang di Podomoro itu, jadi butuh tempat bertanya gitu. Nah, tadinya saya nggak merasa bahwa ya berasa cuma untuk ketemu orang di sana dan bertanya, tetapi ternyata seiring berjalannya waktu saya dipercaya untuk jadi ketua di tahun 2014. Dan saya merasa bahwa kayaknya panggilan saya di sini nih, passion saya di sini nih. Karena saya seneng lah melihat teman-teman member yang tumbuh gitu ya, student sama lah mungkin ya kayak yang di Indonesia belajar. Mereka itu adalah student PHP Indonesia juga kebanyakan student, dan mereka banyak bertanya
Dan saya merasa bahwa PHP Indonesia ini adalah gerbang pertama sih. Ketika mereka mau berkomunitas, mau belajar teknologi, Yep. mereka pasti akan ke PHP Indonesia dulu sebelum nanti diarahkan ke komunitas-komunitas lain yang mungkin lebih cocok dengan passionnya dia. Oleh karena itu PHP Indonesia saya lebih mengarahkannya ke situ. Mereka untuk masuk dari situ, tapi ketika mereka mau nanya, saya mau belajar tentang cloud kemana? Oh, kamu belajarnya ke sini. Saya mau belajar tentang bisnis, nah ini ke sini. Jadi semacam jadi pintu masuk lah buat pelajar-pelajar untuk mereka mulai masuk untuk terjun ke dunia teknologi. Tetapi memang saya fokusnya memang tidak di PHP Indonesia, tidak fokus untuk ngebahasin teknikal aja, karena saya merasa bahwa teknikal sebenarnya adalah sesuatu yang mereka bisa mudah pelajari, bisa dipelajari dengan mudah. Mereka bisa searching, mereka bisa belajar dari YouTube, dari mana, teknikal itu banyak. Tetapi saya juga mengajarkan mereka untuk memahami aspek non teknikal, dalam hal ini karakternya mereka, attitude-nya mereka, terus bagaimana mereka harus berinteraksi dalam tim, bekerja sama dalam tim, menghormati sesama developer, ya mungkin hal-hal yang sifatnya soft skill gitu. Jadi saya juga membidik itu, biar mendidik mereka di sisi itu. Dan saya senang banyak yang sudah berhasil di komunitas, mereka sekarang sudah ada di posisi-posisi yang bagus, bekerja di tempat yang bagus. Dan itu jadi pemicu saya untuk tetap memanage komunitas sampai dengan detik ini, kan udah lama banget nih saya. Betul. Gitu sih. Kayaknya memang PHP Indonesia itu identik dengan Bang Peter JKB ini. Iya, sudah jadi identik. Saya sudah mau resign dari komunitas beberapa tahun lalu tapi nggak dikasih. Ya sudahlah, akhirnya ya sudah saya jalanin terus. Ya memang passion saya juga, jadi ya udahlah, biar aja orang sudah tahu PHP Indonesia, Peter PHP Indonesia, ya oke lah. Brandnya sudah melekat dengan kuat ini sebenarnya. Sudah melekat sangat kuat. Betul. Tapi ya ini menarik ya, karena memang terutama saya di Indonesia ya. Di Indonesia kalau ngomongin web development itu mesti kayaknya hampir setiap pelajar dan mahasiswa di Indonesia yang pernah berinteraksi dengan web development pasti pernah berinteraksi dengan PHP. Dan makanya tadi Bang Peter bilang bahwa ini pintu gerbangnya ya di komunitas PHP Indonesia, ya emang benar banget sih. Ya. Betul. Kalau menurut Bang Peter sendiri, PHP sendiri gimana nih Bang di Indonesia? Perkembangannya sekarang ini dan kira-kira proyeksinya untuk 5 tahun atau mungkin 10 tahun ke depan kira-kira seperti apa Bang? Kalau menurut perspektifnya Bang Peter. Saya sih masih merasa bahwa PHP akan tetap ada eksis ya untuk ya mungkin entah 5 atau 10 tahun yang depan lagi, ya we don't know ya. Tetapi karena mungkin PHP masih jadi platform terbesar bahasa yang dipakai oleh website di seluruh dunia, jadi saya rasa potensinya masih tetap ada. Dan bahasa programming ini juga meskipun ya memang dia itu tidak sehebat bahasa programming yang lain, saya paham, tapi untuk kebutuhan yang general, yang sifatnya web, yang tidak terlalu membutuhkan high performance gitu, yang penting cepat selesai, PHP masih jadi pertimbangan dan masih dianggap tools yang paling cepat. Oleh karena itu masih akan tetap terpakai sampai sekarang. Dan di versi-versi yang terbaru sekarang pun saya ngelihat sekarang kan sudah PHP versi 8 ya, PHP mencoba memposisikan diri sebagai sebuah bahasa programming yang modern. Jadi mulai ngikut-ngikut juga bahasa programming yang lebih keren gitu, fitur-fiturnya, dan lebih cepat juga sih sekarang. Jadi ya saya sih bilang kalian gak usah khawatir, belajar PHP sekarang itu nggak akan kepake 5 tahun lagi, pasti akan tetap kepake. Ya setidaknya 5 tahun ke depan itu mungkin masih ada. Dan ini juga menarik nih PHP ini, kalau ngomongin PHP ya, karena hampir setiap software developer di Indonesia, ini kalau saya mencoba untuk sedikit mengeneralisir nih ya, project pertama mereka itu pasti akan berkaitan dengan PHP. Kira-kira kayak gitu ya Bang? Yes, betul. Iya, betul. Makanya itu yang saya bilang kenapa di PHP Indonesia menjadi gerbang pertama orang-orang IT atau student-student dan orang-orang yang di STMIC atau kampus, itu mereka pasti akan gabungnya di PHP Indonesia dulu. Mereka akan lihat-lihat PHP-nya seperti apa. Oh ternyata ada komunitas PHP Indonesia. Oh dari PHP Indonesia nanti mereka tahu oh ada bahasa programming lain gitu. Begitu mereka mulai berkarya, dapat pekerjaan, ya mereka mulai oh ternyata ada bahasa programming lain, ada tools yang lain, ada
ada tools yang lain untuk solusi yang lebih pas untuk itu. Nah, kurang lebih kayak gitu sih. Betul. Dan itulah yang saya jalankan di PHP Indonesia, di mana biar mereka mulai berkenalan dengan dunia teknologi itu dari komunitas PHP Indonesia. Yep. Gitu. Oke. Ini menarik banget nih. Oh ya, Bang Peter, kebetulan audiens channel Indonesia Belajar ini juga kebanyakan masih pelajar dan mahasiswa di jurusan terkait IT. Walau ada juga sih beberapa yang sudah mulai meniti karir di bidang IT. Mungkin Bang Peter bisa memberikan rekomendasi ataupun tips-tips terkait hal-hal apa aja sih yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman yang memang tertarik nih Bang untuk memulai karir di bidang software development. Oke, tips saya mungkin ada 2 atau 3 ya. Pertama itu biar mereka jadi diri mereka sendiri dulu. Karena sebenarnya mereka harus bertanya dulu masa depan seperti apa sih yang mereka butuhkan, yang mereka impikan. Saya ingin jadi apa gitu. Yang bisa menjawab pertanyaan itu kan hanya mereka sendiri gitu ya. Jadi jadi diri sendiri, dia akan melihat, oh saya 5 atau 10 tahun lagi akan jadi seperti ini. Setelah itu harusnya dia akan mempelajari kelebihan dan kekurangannya ya. Saya ini sebenarnya cocoknya di mana gitu. Saya belajarnya seperti apa gitu. Jadi dia akan mempelajari kelebihan dan kekurangannya dia. Nah, dengan dia mempelajari kelebihan dan kekurangannya, dia akan jadi bisa tahu apa yang harus dia lakukan. Kalau dia mau belajar tentang mau jadi software developer seperti saya, berarti dia akan tahu bahwa saya harus belajar ini. Kalau saya mau jadi DevOps, saya mau jadi networking lah atau profesi-profesi yang lain, dia jadi akan tahu dengan sendirinya. Itu mungkin tips yang pertama. Yang kedua adalah berjuang gitu ya. Berjuang itu dalam pengertian untuk menjadi orang IT atau software developer sekalipun, itu perjuangan itu nggak pernah akan gampang. Saya sendiri merasa bahwa saya juga nggak ahli-ahli banget sampai sekarang ya. Saya sebenarnya malu gitu ngelihat generasi yang sekarang itu jago-jago gitu ya. Ampun. Tapi saya mengerti bahwa perjuangan untuk jadi seorang software developer itu tidak akan pernah mudah. Jadi ya semangat aja terus berjuang, terus benar-benar harus punya determinasi. Dan yang ketiga ya seperti yang saya bilang tadi, join community. Join community itu adalah sarana yang paling pas buat mereka untuk kalau ada kesulitan mereka bisa bertanya, kalau mereka ada masalah mereka bisa bertanya, kalau mereka ada kebutuhan juga mereka bisa ke sana. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Jadi ada 3 hal sih paling yang bisa saya sarankan buat teman-teman di Indonesia Belajar. Oke. Nah, sebenarnya ini ada hal lain yang cukup menarik yang seringkali saya temui sewaktu mengajar mahasiswa ya, terutama sekali untuk mahasiswa yang semester awal nih Bang, yang berinteraksi dengan mata kuliah pemrograman dasar. Mereka tuh biasanya frustasi ketika menghadapi error message Bang, pesan error. Padahal itu kan sesuatu hal yang kayaknya ya, sepanjang hidup kita sebagai software developer kita tidak bisa melarikan diri dari error message ya Bang ya. Nah, iya pasti. Ini saya sembari kayaknya saya harus tanya nih ke Bang Peter nih. Bang Peter, apa sih tips buat teman-teman mahasiswa ketika menghadapi error message nih Bang? Mungkin ada insight tertentu dari Bang Peter. Aduh, tapi saya membayangkan mereka sebenarnya ngebayangin diri saya sendiri juga sih zaman dulu ya seperti itu. Tapi saya akhirnya ketemu sebenarnya. Jadi mindsetnya sebenarnya yang paling penting kalau saya bilang ya. Jadi yang mereka harus rubah pertama kali bukan bagaimana cara mereka men-solving problem-problem bugs tadi itu, tetapi mindsetnya dulu gini harus diperbaiki. Mereka belajar jadi developer itu sebenarnya mau kemana sih sebenarnya? Kalau mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka jadi software developer itu untuk jadi problem solving atau orang yang membuat sebuah solusi buat masyarakat gitu, maka dia tidak akan punya determinasi untuk menyelesaikan problem-problem error yang simpel-simpel itu sebenarnya. Kalau dia berpikir bahwa saya jadi software developer ini kelak saya akan membantu orang dengan masalahnya gitu, membuat hidup orang lain jadi lebih mudah. Mindset itu sih yang saya selalu tekankan di komunitas. Kamu tuh jadi software developer itu untuk bikin orang lain hidupnya jadi lebih mudah. Nah, kalau kamu punya pemikiran itu,
ketika kamu dapat problem, kamu tuh bisa menyelesaikan tuh, bisa berjuang gimana caranya ini problem ini di mana sih? Yep. Ini error ini kenapa jadi blank, apalagi kalau di PHP. Gitu. Errornya gitu jadi blank doang nih. Nggak kelihatan nih errornya apa nih. Cuma kurang titik koma padahal kadang-kadang. Nah, itu kalau dia nggak punya mindset yang benar, dia pasti langsung menyerah saat itu. Tapi kalau dia punya mindset yang benar, saya yakin sih dia akan punya determinasi untuk cari ini salahnya di mana sih, bikin penasaran aja gitu. Nah, jadi sifat penasaran itu harus ditumbuhkan bahwa dia itu jadi developer itu kelak akan bantu orang. Jadi harusnya dia punya mindset itu, jadi dia akan cari. Ini mesti cari dapat nih problemnya di mana. Nah, itu harapan saya itu adalah mereka akhirnya punya semangat untuk cari problemnya. Kurang bisa kayak gitu sih pasti ya. Wah, ini menarik banget nih. Ini spiritnya altruistik ya. Jadi membangun aplikasi yang memang untuk bantu orang, yang untuk mempermudah pekerjaan orang ya. Ini saya jadi mau gali lebih lanjut nih. Bang Peter ini kan dulu 20 tahun lebih nih Bang, berprofesi di software development. Apa sih Bang yang menjadikan Bang Peter ini begitu passionate dengan dunia software development, kalau boleh saya tahu nih Bang? Iya, passion banget ya. Iya, memang saya juga merasa jadi tua banget nih maksudnya. Malu banget sebenarnya. Tapi ya begitulah ya. Mungkin passion saya itu adalah saya tuh dari dulu tuh pingin gimana kalau saya di IT itu punya kontribusi gitu ya. Kontribusi dalam pengertian saya bikin sebuah aplikasi yang membuat hidup orang lain jadi lebih mudah gitu ya. Hidup mereka lebih mudah lah. Misalnya pada waktu di Podomoro saya bikin HRIS. Selama ini data karyawan tuh susah banget dikumpulin. Mereka mau izin cuti, input itu kan susah gitu. Nah, dengan saya jadi seorang software developer di sana, saya bikin aplikasi yang membuat mereka, wah enak ya. Sekarang bikin mau ngajuin cuti, ngajuin izin, absensi dan sebagainya jadi lebih simpel gitu ya. Nah, itu passion saya. Jadi begitu mereka punya ngomongan seperti itu, rasanya cita-cita saya tercapai gitu. Ini yang saya tunggu-tunggu. Nah, tapi lama-kelamaan dengan saya bergabung di komunitas, saya juga ingin menularkan konsep-konsep yang sama itu ke teman-teman di komunitas. Saya juga mau mereka punya passion yang sama, bahwa harusnya kamu tuh jadi orang IT itu harusnya bisa membuat orang lain jadi hidupnya jadi lebih mudah. Mereka belajarnya jadi lebih gampang, dapat ilmu, dapat berkontribusi buat Indonesia lah atau whatever. Nah, passion yang sama. Jadi bukan sekedar cuma mau cari duit, boleh sih itu wajar lah, normal ya. Tapi kalau kamu bisa melakukan yang lebih besar, why not gitu ya. Nah, itu mindset seperti itu sih. Dan passion itu masih saya bangun sampai sekarang. Gitu. Oke. Wah, ini menarik nih. Kita menggunakan teknologi untuk mempermudah hidup orang lain ya, bukan mempersulit hidup orang lain loh. Yes. Yap. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir nih untuk sesi podcast kita. Kalau berdasarkan pengalaman Bang Peter selama berkecimpung di bidang software development, faktor-faktor kunci apa saja sih yang membedakan antara good software developers dengan software developer yang biasa-biasa aja, Bang? Oke, buat saya sih kalau yang membedakan antara seorang software developer yang baik dengan yang rata-rata itu ya tadi itu di mindsetnya dia. Karena selama ini kan saya merasa bahwa software pada yang average itu mereka selalu orientasinya ke bisnis itu. Yang saya lihat mereka itu bagaimana making money sebanyak-banyaknya tanpa mau deliver value yang lebih baik buat customer. Nah, itu yang menurut saya akan membuat dia menjadi seorang developer yang average. Beda dengan seorang software developer yang punya orientasi untuk helping people gitu ya, mau bikin aplikasi yang membuat hidup orang lain jadi lebih mudah. Nah, biasanya yang dia kejar itu adalah sesuatu yang jangkauannya lebih luas gitu. Nah, itu yang menurut saya sih. Jadi lebih kepada mindset. Kamu sih fokusnya mau kemana? Mau bantu orang atau cari duit doang? Kalau cuma cari duit doang buat saya itu average gitu ya. Biasa aja gitu. Semua orang juga melakukan itu. Tetapi ketika dia punya mindset untuk bahwa yang dia lakukan itu adalah sebuah
yang untuk membantu orang itu efeknya akan jadi jauh lebih wow gitu. Iya, betul, betul, betul. Yes, seperti itu kurang lebih. Oke, oke. Oh, ini akhirnya kembali lagi ke ini ya, ke attitude, ke mindset ya. Dan ya, saya masih ingat juga sih, dulu Bang Peter juga sempat melontarkan suatu statement yang sangat mengena buat diri saya, membangun software dengan hati. Dan saya masih ingat banget sewaktu Bang Peter melontarkan statement tersebut tuh saya benar-benar tersentak dan ya memang benar sih ya, ketika kita membangun sesuatu dengan hati, kita put our heart di situ, kita baru bisa menghasilkan sesuatu yang impactful ya Bang ya. Ini amazing sih kalau menurut saya. Oke, oke. Thank you, thank you. Ini makanya Iya, kalau ngobrol sama Bang Peter tuh ini apa, full of wisdom kalau menurut saya. Jadi saya baru merasa sudah. tercerahkan ini. Iya, Ini iya menarik banget memang. nih. Karena ya itu tadi saya tuh sudah datang dari background yang punya mindset yang tadinya cuman mengejar yang itu, tapi akhirnya saya merasa bahwa itu ternyata sesuatu yang bukan salah sih, tetapi ada yang lebih besar dari itu kok. Itu mindset itu tadi. Akhirnya saya mau coba tularkan ke orang bahwa ayolah kalau kamu mau berkarya di dunia teknologi, lakukan itu dengan hati. Bahwa kamu mau mengerjakan ini bukan karena untuk kamu punya untuk kebutuhanmu sendiri ya. Oke lah make living buat itu, tapi kan ada yang lebih besar dari itu loh. Kamu nggak bahagia tuh, misalnya aplikasi yang kamu bikin itu bisa bantu Indonesia gitu, bisa membantu orang yang tadinya susah untuk melakukan sesuatu jadi lebih mudah. Wah itu kan lebih amazing buat saya sih. Betul, betul. Nah itu nggak mungkin dilakukan kalau kita nggak dilakukan dengan hati sih, gitu. Betul, 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 betul. Oke, oke. Wah, ini menarik banget sesi bincang-bincang kita kali ini. Untuk Bang Peter, mungkin kalau ada closing statement nih Bang, yang mau disampaikan ke teman-teman Sobat Indonesia Belajar, kami persilahkan nih Bang. Oke, teman-teman di Indonesia Belajar, dunia teknologi itu adalah dunia yang sangat luas. Bukan hanya software development, tetapi kalau teman-teman yang sudah ketemu passionnya, itu jangan menyerah. Kita harus tetap maju terus karena kita harus punya mindset bahwa kontribusi kita di dunia teknologi itu bukan hanya sekedar untuk hidup kita sendiri, untuk memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan keluarga, tetapi ada hal yang lebih besar lagi daripada itu yang mungkin teman-teman belum tahu, entah sekarang, entah tahun depan, atau entah beberapa tahun yang lagi. Nah, kalau teman-teman sudah punya passion di software development, maka belajar yang banyak. Gunakan semua resource teman-teman untuk belajar. Ada blog, ada tutorial, ada channel Indonesia Belajar, atau tutorial-tutorial yang lain juga. Teman-teman bisa nonton sampai habis di sana. Banyak ilmu yang bisa teman-teman belajar di sana. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar. Dan jangan lupa join di komunitas juga, biar teman-teman juga punya mentor, bisa punya teman untuk berdiskusi, bisa kenalan dengan banyak orang, bisa membuka peluang yang lebih besar. Karena kan kita makin banyak teman, nggak ada ruginya kan. Punya banyak teman itu nggak pernah rugi. Jadi teman-teman jangan lupa belajar untuk berkomunitas. Dan yang terakhir, semuanya dibawa happy. Dibawa happy, betul. senang. Kalau hati senang, teman-teman juga pasti punya determinasi yang kuat untuk terus berkarya di dunia teknologi. Mungkin seperti itu. Oke. Wow, terima kasih banyak nih untuk Bang Peter Cekembi yang sudah berkenan hadir dalam sesi bincang-bincang kita. Sehat, sukses, dan bahagia selalu tentunya untuk Bang Peter. Dan semoga apa yang kita perbincangkan di sini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang dan juga bagi perkembangan dunia IT di Indonesia. Di sini saya juga kembali mengingatkan bagi teman-teman yang tertarik, teman-teman juga bisa mengikuti channel YouTube Tekno bareng Peter. Link akan saya sertakan nanti pada deskripsi video. Akhir kata saya mau tutup sesi bincang-bincang kita kali ini. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.